wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Dewi Yulieni dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel PAPB 2018. Kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi dan bagaimana cara menyimpan arsip keluarga. Sebelum kita mengidentifikasi arsip keluarga, kita harus mengetahui jenis-jenis arsip. Saya akan menjelaskan 3 jenis arsip. Yang pertama ada arsip abadi. Arsip yang berlangsung dalam waktu yang lama atau selamanya. Maka dari itu, arsip ini disebut dengan arsip abadi. Yang kedua adalah arsip penting. Arsip yang mengikat antara masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah arsip biasa. Arsip ini adalah arsip yang semulanya dibutuhkan atau sangat penting, namun dengan seiringnya waktu, informasinya telah berlalu. Contohnya seperti surat lamaran kerja. Nah, kalian sudah lihat kan arsip keluarga apa saja yang dimiliki oleh keluarga saya. Sekarang, saya akan mengidentifikasi arsip-arsip tersebut. Di kedua tangan saya ini ada kartu tanda penduduk atau yang kita sebut KTP, dan yang di tangan kiri saya ada BPJS. Nah, kedua kartu ini merupakan jenis arsip abadi karena memiliki jangka waktu seumur hidup. Dan ada juga akte kelahiran, kemudian ada ijazah dan SKHUN, dan yang terakhir ada sertifikat tanah. Kemudian yang kedua itu ada STNK, SIM, dan BPKB. Ini merupakan jenis arsip penting. Dan satu lagi, ada kartu keluarga. Kenapa disebut penting? Karena ini mengikat antara masa lalu dan masa yang akan datang. Misalnya, seperti kartu keluarga tadi. Sekarang kita kumpul dengan satu keluarga. Namun di kemudian hari kan kita akan menikah dan kita akan mempunyai kartu keluarga sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir ada ini, aku punya bukti pembayaran listrik dan bukti pembayaran PDAM. Ini merupakan jenis arsip biasa karena ini informasinya akan berlalu dan jangka waktunya pun hanya sebulan. Pengelolaan arsip. Pertama, penciptaan arsip keluarga. Periksa kebenaran dan keakuratan seperti nama, tempat tanggal lahir, tahun, dan data lainnya. Kemudian, periksa kelengkapan pendukung arsip seperti BPKB, STNK, dan SIM. Kedua, pemberkasan arsip keluarga.
Menata arsip secara sistematis pada sarana penyimpanan dengan klasifikasi dan metode tertentu. Ketiga, pemeliharaan dan perlindungan arsip keluarga. Berikan kapur barus atau silisal gel atau cengkeh di tempat penyimpanan arsip untuk mencegah datangnya rayap dan mencegah kelembapan berlebihan pada arsip. Simpan arsip pada satu tempat untuk memudahkan evakuasi arsip bila terjadi kebakaran. Letakkan arsip pada tempat yang lebih tinggi dari lantai jika terjadi banjir tidak terendam air. Lakukan duplikasi arsip untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak dikehendaki. Scan arsip pada aplikasi HP, lalu pindahkan pada flash disk. Lakukan penyusutan arsip keluarga bisa dengan pemindahan dan pemusnahan arsip. Di sini saya mengambil salah satu arsip yang informasinya telah berlalu. Yang akan saya musnahkan adalah arsip tagihan pembayaran listrik pada tahun 2019. Cara yang saya gunakan adalah dengan cara dicacah. Kalian bisa menggunakan cara lain seperti dibakar. Sekarang kita masuk pada cara penyimpanan arsip keluarga di keluarga saya. Di keluarga saya menggunakan sistem penyimpanan pokok soal, nama, dan sistem tanggal. Kenapa di keluarga saya menggunakan 3 sistem penyimpanan arsip tersebut? Karena menurut keluarga saya ini merupakan sistem penyimpanan yang sederhana dan mudah ketika kita mencari arsip. Mari saya tunjukkan penyimpanan arsip keluarga saya di dalam lemari besi arsip ini. Ini langkah-langkah menyimpan arsip pada keluarga. Yang pertama, di sini saya punya ijazah waktu SMA dan ada dokumen kiper rapot SMA. Kemudian ada klip, kertas HVS yang dipotong kecil-kecil. Kemudian ada kapas, stick notice, dan spidol. Langkah pertamanya, kita harus menata ijazah ini terlebih dahulu. Kemudian kita ambil potongan
HVS ini kita selipkan pada ijazah, kemudian kita klip. Gunanya agar klip ini tidak membekas atau menempel pada ijazah, karena ini merupakan dokumen penting. Kemudian kita tempelkan kapas ini pada stempel atau foto. Gunanya agar stempel ini tidak merekat pada plastik dokumen keeper di sini. Sekarang kita masukkan pada dokumen keeper ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan memberikan gate atau tanda dengan menggunakan stick notice yang ditulis dengan tulisan ijazah SMA, atau kita bisa tulis dengan SMA saja. Kemudian kita tempel pada dokumen keeper di sini. Seperti ini. Kita masukkan dokumen keeper ini yang SMA pada tas arsip. Karena ini identitasnya adalah nama saya adalah anak kedua, kita cari gate yang anak kedua. Ini adalah gate anak kedua. Terus kita masukkan dokumen keeper ini setelah tulisan SMP dengan urutan jenjang pendidikan. Sudah, kalian bisa lihat ini SMP, kemudian ini SMA. Kemudian kita simpan pada lemari arsip. Dan di sini isinya dokumen penting semua, menggunakan sistem penyimpanan pokok soal dikombinasikan dengan nama atau abjad. Nah, di sini kan ada box yang bertulisan bukti pembayaran PDAM dan bukti pembayaran listrik. Kenapa bukti pembayaran ini dibedakan sendiri dengan dokumen yang lain? Karena di sini kita menggunakan sistem penyimpanan tanggal. Contohnya seperti ini. Ini dari tahun 2019 dan tahun 2020. Setiap bulan bukti pembayaran selalu disimpan di sini. Begitu juga dengan bukti pembayaran listrik. Kemudian di sebelah box bertulisan bukti pembayaran listrik ada box yang bertulisan kartu peminjaman arsip. Di sini setiap anggota keluarga jika ingin meminjam arsip apapun harus menuliskan pada daftar peminjaman arsip. Di sini tertera nomor peminjaman, kemudian nama peminjam seperti saya Rosa Dewi Yuliani, kemudian tanggal peminjaman arsip dan tanggal pengembalian arsip. Kemudian di kolom tertera kode atau indeks, nama dokumen, dan jumlah dokumen, kemudian tanda tangan peminjam. Contohnya seperti ini. Setelah kita mengisi semua data di sini, kita simpan pada box yang bertulisan simpan atau yang ada tulisannya angka 2. Kemudian untuk pengembalian, ini ada contohnya seperti ini. Perbedaannya adalah pada tulisan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian arsip. Di sini setelah kembali, tanggalnya diberi tanda dengan stabilo sebagai tanda bahwa arsip itu telah dikembalikan. Arsip ini
diberikan seperti ini agar anggota keluarga kita jujur untuk meminjam arsip dan mengembalikan arsip kembali seperti semula.